Itu yang terjadi dengan Malaysia ini gitu. Nggak tahu dirinya itu memang udah betul-betul di luar nalar gitu ya. Waham kebesaran yang ya itu makanya kalau kita katakan mereka waham kebesaran itu bukan mengada-ngada. Memanglah wahamnya orang Malaysia ini di luar nalar gitu. Bayangkan tim 134 dunia rankingnya itu dengan penuh percaya diri, nggak ada malu sama sekali, dan dia betul-betul merasa dirinya itu besar sehingga bisa mengajari Australia cara mengalahkan Indonesia gitu ya. Itulah yang dilakukan oleh preman kita Justin Hubner gitu ya. Jadi Malaysia ini betul-betul dia tampol bolak-balik kepalanya. Begitulah perilaku tetangga kita, kaum Melayu di negeri kasino Malaysia. Benar kata Bang Win, mereka itu menderita penyakit waham kebesaran. Mereka itu merasa kaum yang sangat hebat, tapi semua hanya ilusi. Mereka tak sanggup melihat kenyataan dalam berbagai hal, mulai dari urusan budaya, sejarah, politik, dan sepak bola. Penyebab utama penyakit mental kaum Melayu negeri kasino itu sebetulnya sudah ditemukan. Sumber dari segala sumber penyakit waham kaum Melayu palsu Malaysia itu sebetulnya sudah dideteksi. Penyebabnya sederhana, kaum Melayu palsu di negeri kasino tersebut sebagian besar sebenarnya berasal dari suku-suku di Nusantara Indonesia. Nenek moyang mereka adalah suku-suku dari wilayah Indonesia, entah itu Jawa, Batak, Sunda, Banjar, Bugis, dan sebagainya. Tapi semuanya disebut Melayu di Malaysia. Nah, karena mereka sudah merasa menjadi hebat di tanah perantauan, kaum Melayu palsu itu menjadi sombong. Mereka enggan mengakui bahwa mereka adalah keturunan Indonesia, bahwa mereka diaspora Indonesia. Alasannya bermacam-macam, misalnya saat itu Indonesia belum ada atau belum wujud dan sebagainya. Intinya mereka enggan mengaku sebagai keturunan Indonesia. Saking sombongnya, mereka malah menganggap bahwa Semenanjung Malaya lah yang jadi pusat peradaban Nusantara. Bandingkan dengan sikap para pemain keturunan Indonesia, seperti Sandy Walsh atau Ragnar Oratmangun. Nenek moyang mereka pun lahir ketika Indonesia belum ada. Tapi mereka tetap merasa bangga sebagai keturunan bangsa Indonesia. Sungguh beda dengan sikap Melayu negeri kasino keturunan Indonesia yang umumnya durhaka. Itu mungkin karena mereka pada dasarnya keturunan pengkhianat Nusantara. Nenek moyang mereka dulu adalah penyembah penjajah British. Lalu, untuk menutupi aib itu, mereka bikin konsep alam Melayu atau Mahawangsa Melayu, slogan serumpan serumpun dan sebagainya. Intinya agar mereka tampak sebagai bangsa yang hebat dan besar. Mereka juga mengaku keturunan nabi dan sebagainya. Tapi semua dongeng ini justru menyebabkan mereka jadi lupa diri dan semakin lupa identitas mereka. Seorang ahli dari Rusia pun sebenarnya sudah memperingatkan hal itu. Orang lazimnya tak faham kepentingan sejarah. Ya, kepentingan tahu akar dan asal-usul sendiri. Jadi akibatnya rasa mereka kepada identiti Melayu itu tidak begitu mencengkam. Ya, betul. Dan atau terbalik lazimnya orang yang tak tahu sejarah juga mereka mulai membina gambaran sejarah kebangsaan yang terlampau perfect, yang terlampau macam bercahaya ya, sehingga mereka jadi sombong dari segi kesadaran kebangsaan dan coba cari musuh di luar mereka punya bangsa. Itulah pandangan Profesor Tatiana Denisova dari Rusia mengenai sikap kaum Melayu negeri kasino. Karena sudah terlanjur terlalu kenyang dengan dongeng dan sejarah palsu, akhirnya kaum Melayu Malaysia bersikap seperti tak tahu malu dan sering jadi tertawaan. Kita masih ingat, pemimpin Melayu Malaysia dulu suka gembar-gembor bahwa bahasa Melayu Malaysia telah mendunia.
Kata mereka penutur bahasa Melayu Malaysia mencapai 300 juta. Tentu saja, mereka mengklaim pula penutur bahasa Indonesia. Tapi betapa malunya mereka setelah bahasa Indonesia dijadikan salah satu bahasa resmi UNESCO. Tak hanya itu, pemimpin Melayu Malaysia juga mengklaim diaspora mereka tersebar dari Madagaskar hingga Suriname. Intinya mereka juga merampok diaspora bangsa Indonesia. Kini betapa malunya mereka, karena tim sepak bola Malaysia sulit mencari pemain keturunan, lantaran diaspora mereka sebenarnya sedikit sekali. Itulah contoh gejala penyakit waham kebesaran yang diderita kaum Melayu negeri kasino. Mereka berusaha menyembunyikan kelemahan mereka dengan sejarah palsu dan sikap yang merasa paling hebat. Tapi jatuhnya, mereka malah jadi bahan tertawaan. Dan kita menjadi bahagia karena mendapat hiburan gratis. Selama kaum Melayu negeri kasino merasa jadi kaum atau bahkan bangsa yang paling hebat di dunia, selama itu pula kita masih bisa terus tertawa. Selama kaum Melayu negeri kasino tak mau mengakui bahwa mereka sebenarnya hanya serpihan bangsa Indonesia, selama itu pula justru mereka akan jadi bahan lelucon bangsa Indonesia. Dan hal itu terjadi dalam banyak hal, termasuk sepak bola, seperti yang disampaikan Bang Win berikut ini. Fungsi dari Malaysia itu ya cuma untuk kita tampol-tampolin gitu ya, untuk kita jadikan bahan untuk komedi ya, nggak ada gunanya lain kalau untuk tim nasional Malaysia itu sebenarnya, karena mereka memang sudah tidak lagi berada di level yang sama dengan kita gitu ya. Cuman kalau saya yang bicara itu dampaknya kan nyaris tak terdengar ya, tetapi situasinya jadi berbeda ketika preman kita ya, El Tantrum, El Sosmed, dan LL lainnya, Justin Hubner yang mengatakan itu. Dan inilah yang terjadi sekarang yang betul-betul membuat heboh jagat sepak bola Indonesia dan Malaysia ya. Jadi ini berawal dari Malaysia yang jelas-jelas itu levelnya itu sekarang seperti kita ketika di zaman kegelapan dulu melihat Kamboja, melihat Laos gitu ya. Itu memang nggak dianggap benar-benar tim Malaysia sekarang ini mereka keluar-keluar itu benar-benar udah nggak kita anggap lagi gitu. Udah nggak kita anggap. Dan istilahnya kalau bermain pun dengan mereka itu menang nggak bangga gitu ya. Kalau seri itu musibah, kalau kalah itu bencana gitu dengan mereka. Jadi udah nggak ada gunanya gitu kita bertanding dengan tim selevel itu sekarang ya. Nggak lucu juga kita ngelihat back kita seperti Bang J, apalagi nanti datang Michael Hailhurst, itu, dan kemudian Martin Pas masa harus berhadapan dengan orang-orang seperti Romel Morales gitu atau ya Arif Aiman gitu kan. Nggak enak gitu, nontonnya pun nggak ada gregetnya gitu istilahnya. Nah, tapi sudahlah posisi dia begitu, itu berbeda dengan orang-orang di Malaysia itu melihat timnas kita gitu ya. Ketika kita sudah tidak lagi menganggap mereka itu saingan, tapi mereka bukan hanya merasa masih selevel dengan kita, bahkan merasa lebih tinggi dari kita gitu ya. Karena memang ya bukan Malaysia namanya kalau mereka tahu diri gitu ya, kalau mereka itu punya malu gitu. Nah, yang menjadi trademark Malaysia ini kan seperti itu, mereka itu nggak tahu diri, nggak tahu diuntung, dan nggak tahu malu. Dan itulah yang terjadi ketika kita akan menghadapi Australia di ronde ketiga Piala Dunia Zona Asia kemarin yang di Jakarta begitu ya. Sebelum pertandingan itu, satu buah media Malaysia, One Malaysia Football, onefootball.my gitu, jangan Malaysia, itu dengan penuh percaya dirinya menyampaikan tutorial mengalahkan Indonesia kepada Australia gitu. Anda bisa bayangkan negara dengan tim sepak bola berperingkat 134 dunia itu menghajari tim yang berada 110 tingkat di atasnya, peringkat 24 dunia itu, untuk mengalahkan lawan. Jadi kebayang ya, anak kecil SD nih yang matematika aja masih balelo begitu, ngajarin seorang mahasiswa Fakultas Teknik itu bagaimana cara memecahkan
problem mekanika. Itu yang terjadi dengan Malaysia ini gitu. Nggak tahu dirinya itu memang udah betul-betul di luar nalar gitu ya. Waham kebesaran yang, ya itu makanya kalau kita katakan mereka waham kebesaran itu bukan mengada-ngada. Memanglah wahamnya orang Malaysia ini di luar nalar gitu. Bayangkan, tim 134 dunia rankingnya itu, dengan penuh percaya diri, nggak ada malu sama sekali, dan dia betul-betul merasa dirinya itu besar, sehingga bisa mengajari Australia cara mengalahkan Indonesia gitu ya. Karena mereka ini masih hidup di masa lalu gitu ya. Sebelum rembatan Kogi mereka masih hidup itu di tahun 2010 ketika tim mereka dengan bantuan laser dan juga isunya Alphard di Indonesia sini itu berhasil mengalahkan tim Indonesia dan meraih Piala AFF satu-satunya mereka. Gitu. Ya, mereka masih hidup di zaman itu ketika pelatihnya itu masih Raja Gobah. Ya, mereka masih hidup di zaman itu melihat tim nasional Indonesia. Jadi dengan itu dia dengan percaya diri mengajari Australia untuk mengalahkan tim Indonesia yang di lini belakangnya itu digawangi oleh Martin Pas, di depannya itu ada bek Venezia, J. Itzes, dan kemudian ada backnya Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner, dan back Persija, Rizky Ridho, kemudian dibantu oleh backnya Nick Nijmegen dan backnya KV Mechelen itu yang mereka ajari mengalahkan tim seperti itu. Nggak ada di dunia ini satupun negara yang sedemikian percaya dirinya mengajari Australia untuk mengalahkan tim seperti ini. Hanya Malaysia gitu. Jadi awalnya nggak ada apa-apa ya, tentu saja netizen Indonesia banyak membuat olok-olok tentang itu gitu. Sampailah Justin Hubner seperti kejadian waktu Vietnam kemarin katanya easy win dan apa katanya too easy win katanya kan, dua kemenangan mudah gitu maksudnya di Piala Asia dan juga di Jakarta. Ini pun Justin Hubner yang nggak ada rem, dia bilang kan ya beberapa negara itu memang harus sadar gitu kalau level mereka nggak lagi sama dengan kita katanya. Jadi sebenarnya persis seperti saya katakan, tetapi ini Justin Hubner yang ngomong seperti itu, dan itu juga bukan sekedar dia omongkan gitu ya, tapi juga dia tulis di sebuah komentar di berita itu gitu, di informasi yang disampaikan oleh OneFootball.my ini yang mengajari Australia untuk mengalahkan Indonesia, dan di situ dituliskan oleh Justin Hubner ya. Jadi ada negara tertentu itu yang sudah harus sadar gitu, harus kita sadarkan kalau level mereka itu udah nggak sama dengan kita gitu. Dan karena memang itulah yang terjadi ya. Dan akibat dari kejadian itu terjadi, Malaysia itu ribut sendiri mereka antar media. Jadi OneFootball.my ini kemudian dikritisi oleh pala tahu bola. Ya, pala tahu bola itu, dan katanya, nah inilah kalian katanya, sok kira-kira kalau menggunakan bahasa kita ya, sok paten kamu katanya kalau buat orang Sumatera, sok paten, akhirnya kita direndahkan kayak beginilah katanya ya. Jadi seperti itulah Malaysia. Saya pernah katakan di salah satu video saya bahwa mereka itu memang ular cari pukul, seperti ular cari pukul gitu. Kita lagi diam-diam, mereka datang ke sana ya untuk digebukin pakai tongkat gitu ya. Kita lagi enak-enakan, ngobrol-ngobrol tenang-tenang seperti ini, mereka datang nyodorin kepalanya gitu untuk ditampol-tampol bolak-balik. Ya itulah yang dilakukan oleh preman kita Justin Hubner gitu ya. Jadi Malaysia ini betul-betul dia tampol bolak-balik kepalanya. Begitulah kesombongan kaum Melayu negeri kasino. Penyebab penyakit waham mereka sudah diketahui. Tapi obatnya mungkin masih sulit ditemukan. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.